Saya nanti langkah selanjutnya apa ke Mas Ferry. Saya ingin tanya Ibu Siti, apakah seperti kata Mas Ferry tadi, dia merasakan sepertinya masih ada kepentingan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam tanda kutip menghilangkan lawan-lawan sebanyak mungkin sebelum akhirnya berseteru di pemilu. Makanya sampai memilih 20%, sementara Gerindra sendiri memiliki agenda lain begitu. Dan masih terasa perseteruan di pilkada dalam jelang pilpres ini. Anda merasa begitu? Iya, jadi dalam demokrasi ini kan ada pemilu pilkada. Ada kontestasi selama pemilu pilkada. Kalau sudah selesai ya sudah tutup buku. Teorinya begitu, Bu Siti. Tapi kalau di-on-kan terus, jadi kontestasi kompetisinya on terus, nyala terus, Pak Jokowi nggak bisa kerja. Akhirnya terinterupsi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek seperti ini. Nah, ini kasihan juga. Jadi Anda setuju bahwa memang masih ada, bahwa bahkan bisa dibilang kalau kita lihat pilkada 2015 begitu, 2017, itu pun masih ada rasa 2014-nya, betul tidak? Kalau bisa jadi memang ada trauma ya, trauma politik lah, bahwa ibu kota ini kan dekat dengan pemerintah nasional. Ibu kota DKI Jakarta ya, ibu kota RI ini dekat sekali. Lah tentu ada trauma-trauma tersendiri dan kelihatan siapa sih menyangka pasangan Anies Sandi luar biasa, rounding hampir 17% menang gitu kan. Kalaupun menang tipis gitu masih oke, ini tebal gitu ya. Lah mungkin itu memberikan satu semacam semacam pertanda atau menjadi satu katakan pertimbangan tersendiri gitu, ya, pertimbangan tersendiri baik bagi pemerintah gitu incumbent maupun dari partai-partai yang mendukung pemerintah. Tapi menurut saya dengan cara yang lalu defense mechanism terkesan memaksakan kehendak, sementara yang tidak setuju tidak hanya ya yang tidak setuju PT tinggi seperti itu bahkan harus nol, memang harus nol, itu tidak hanya Gerindra dan 3 partai lainnya yang walk out, tapi di publik ini pakar hukum tata negara, intelektualnya, pegiat pemilu, pegiat demokrasi itu juga sangat resah kok seperti ini. Karena apa? Menurut saya Pak Jokowi inilah incumbent. Kalau beliau dengan achievement 5 tahun terakhir ini bagus, 4 tahun lah ya paling tidak, menurut saya apa yang terjadi di Solo akan terulang kan. Dia 1 periode di Solo, habis itu mengatakan, saya ingat itu waktu di UI mengatakan, uncang-uncang kaki setelah itu. Tidak ada 1 sen pun keluar duit untuk kampanye dan sebagainya. Nah, itu lakukan di Indonesia untuk RI ini, untuk wilayah yang nasional seperti ini. Apa langsung memang menurut Anda aman kalau karena terpilihnya 20-25%, lantas Jokowi aman? Apa menurut yang Anda milih begitu? Pak Jokowi bukan partai. Pemilu nanti 2019 yang milih calon presiden, wakil presiden itu bukan partai, masyarakat. Masyarakat sekarang itu tidak bisa didikte kadang-kadang. Jadi koalisinya itu putus, cuman elitis, tidak sampai ke grassroots. Kalaupun ada yang mengikuti itu tidak 100%. DKI Jakarta sudah menunjukkan itu. Jangan lupa itu. Oke, kalau memang ini kan, bukan pileg soalnya. Iya, betul. Ini pemilihan presiden. Jadi lagi-lagi ya asumsi-asumsi jangka pendek dan sesaat gitu ya, yang menurut saya oportunistik seperti itu, tidak memberikan dampak apapun, kecuali kekecewaan di belakangnya. Kalau memang ini kan sekarang sedang digugat, walaupun memang kader dari Gerindra juga yang menggugat Habibur Rahman, tapi sebagai pribadi, begitu, karena partai kan tidak mungkin menggugat itu ke MK. Tapi kan ada kemungkinan MK mengatakan ya benar ini melanggar konstitusi, tapi ada juga kemungkinan bahwa diluluskan gitu oleh MK. Nah kalau ini terjadi kan berarti Gerindra memang merasa di sini ada suatu hal yang tidak terpenuhi konstitusinya begitu. Apa langkah yang bisa diambil Gerindra dan 3 partai lainnya? Atau memang mau tidak mau memang menerima apapun kita harus keputusan menerima keputusan yang di Mahkamah Konstitusi karena dia institusi yang tertinggi sekarang untuk memutuskan soal undang-undang itu. Jadi kalau nanti sekiranya Mahkamah Konstitusi menolak judicial review dari masyarakat yang melakukan gugatan, artinya yang akan diberlakukan adalah undang-undang yang kemarin disahkan di DPR, di mana salah satunya mengenai presidential threshold itu adalah 20-25%. Jadi Partai Gerindra sebagai partai Pak Prabowo Subianto juga pasti akan menjunjung tinggi keputusan tersebut. Tetapi juga di lain pihak bisa kalau Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan gugatan dari masyarakat,
artinya kemudian yang akan diberlakukan adalah undang-undang yang di dalam termasuk presidensial threshold-nya 0%, itu juga sebaliknya pemerintah dalam hal ini dan partai-partai pendukung pemerintah juga harus legowo. Jadi nggak usah takut, khawatir kalau presidensialnya 0%, nanti 2019 yang akan terjadi bisa jadi terdapat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih dari 2 pasang. Nggak boleh trauma juga, nanti bayang-bayang seperti di Pilkada Jakarta kalau ada 3 pasang, kemudian akhirnya incumbent kalah. Pak Jokowi harus move on, nggak boleh kemudian terbayang-bayangi dengan Jakarta. Jadi kan situasinya bisa jadi berbeda. Seperti tadi Bu Siti tadi sampaikan bahwa yang milih kan masyarakat. Nah nanti kita lihat gitu. Nah, tetapi memang kalau lihat merefer ke Jakarta, seorang incumbent yang konon katanya sebelum dilaksanakan pemilu itu popularitasnya lebih dari 60% dan lain sebagainya, ternyata pada saat dilaksanakan pemilu di Jakarta, ternyata kalahnya 17%. Nah, sekarang katanya Pak Joko Widodo katanya masih didukung rakyat. Nah, kita lihat kalau misalkan besok asumsinya Mahkamah Konstitusi 0% presidensial threshold-nya, terdapat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lebih dari 2 pasang, benar nggak itu? Nah, itu nanti yang akan terjadi. Tapi itu kan nanti. Jadi sebenarnya sekarang kalau buat Partai Gerindra, sekali lagi saya tegaskan, kita nggak takut dan khawatir. Bahkan lembaga survei sekarang menyatakan bahwa Partai Gerindra ini sekarang selisihnya udah makin dikit dengan PDI Perjuangan kok. Jadi kalau untuk mencapai 20% aja saya optimis bahwa Partai Gerindra nggak akan kesulitan. Apalagi kita punya teman-teman koalisi, PKS, sekarang Partai Amanat Nasional, bisa jadi sudah nanti koalisi Partai ini, Demokrat. atau gimana? Kalau PAN ini kan sebenarnya ini juga Mas Timothy bahwa Partai Amanat Nasional bisa jadi dia bukan keberatan terhadap, bisa jadi dia keberatan terhadap presidensial threshold-nya. Tapi saya melihat Partai Amanat Nasional lebih dikarenakan karena ada salah satu masalah mengenai soal konversi suara. Jadi Partai Amanat Nasional nggak setuju dengan penggunaan Senlegium murni itu. Jadi karena merugikan partai tersebut. Masih terkait RUU, tapi bukan PT-nya yang jadi masalah. Bisa jadi itu seperti yang itu. Jadi ada alasan yang menurut saya juga benar yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Dan itu tidak boleh dianggap oleh pemerintah juga bahwa PAN itu kemudian akan keluar dari koalisi dan kemudian lebih cenderung dengan Partai Gerindra berada di luar pemerintahan. Terakhir saya apalagi pakai ancaman reshuffle gitu kan juga lebih aneh lagi. Itu tapi dari masyarakat yang lebih ramai soal reshuffle itu. Sedikit saja berarti kuncinya ada di MK sekarang ini dan semua pihak harus menerima begitu. Anda yakin ini akan berjalan mulus apapun ketok palu dari MK? Iya, MK yang memulai dengan mengesahkan, mengendorse usulan judicial review tentang pemilu serentak waktu itu, ya kan? Lalu amar keputusan MK juga ditindaklanjuti, direspon dan lalu menjadi sekarang ini dibungkus dalam satu peraturan perundang-undangan. Nah tentu ketika ini di judicial review dan disampaikan ke MK, MK betul-betul harus memahami gitu ya. Kita tadinya kepingin di MK itu tidak semuanya pakar hukum, adalah 1-2 itu pakar ilmu politik dan pemerintahan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, pilkada dan sebagainya itu langsung bisa gitu. Tidak semuanya didominasi pakar hukum tata negara gitu kan. Ini usulan gitu ya. Jadi supaya ada dimensi pemahaman yang betul-betul gitu ya, kena gitu ketika memutuskan inilah. MK dalam hal ini harus bertanggung jawab supaya tidak ada kekisruhan gitu ya. Hanya karena payung hukum yang ternyata dianggap mengancam hajat hidupnya partai-partai politik. Lah itu tidak bagus menurut saya. Kalaupun nanti dipaksakan gitu ya, tidak ada musyawarah mufakat lagi kan di antara fraksi-fraksi ini dan pemerintah. Lah menurut saya nanti kita akan menyaksikan tahapan-tahapan pemilu serentak yang tidak ada contohnya ini menjadi tahapan-tahapan yang bukan kontestasi substantif, kembali kita akan ditarik ke asal pokoknya menang. Ya. Ini bahaya. Oke, jadi mungkin yang gregetan di sini adalah KPU karena belum bisa bekerja juga kalau nanti ini belum disahkan. Terima kasih banyak Ibu Siti, Mas Ferry.